Kembali bersama kami pemirsa tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapfor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan menggelar olah TKP kebakaran di salah satu ruangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta. Kepala Puslapfor Mabes Polri Brigjen Sujarwoko mengatakan penyidik membawa sejumlah barang bukti untuk mendalami penyebab kebakaran, yakni abu arang material terbakar, kawat kabel hingga stop kontak. Penyidik dan Puslapfor juga akan memeriksa rekaman CCTV dan saksi mata yang melihat awal mula kebakaran. Ya, sebelumnya Sabtu tengah malam kebakaran terjadi di gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Selatan. Kebakaran melanda ruang humas gedung Kementerian ATR BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu tengah malam. Sedikitnya 15 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting unit komputer yang masih menyala. Menteri ATR BPN Republik Indonesia Nusron Wahid mendatangi langsung lokasi kebakaran. Ia langsung memantau proses pemadaman api. Nusron memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran. Karena saat kebakaran terjadi, gedung dalam kondisi kosong. Ya, penyebab kebakaran di Kementerian ATR BPN memicu spekulasi. Apakah ini terkait dengan kasus pagar laut yang ramai belakangan atau perkara kebakaran yang terjadi pada malam minggu itu memang murni urusan teknis? Kita akan membahasnya bersama Karo Humas Kementerian ATR BPN, Bapak Harrison Mokodompi. Selamat sore, Pak Harrison. Selamat sore Mas Arjuna. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nampaknya Bapak sedang di jalan. Terima kasih sebelumnya Pak. Kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak Gulkamar Jakarta namun belum ada respon. Saya langsung ke Pak Harrison. Pak, kalau update terbaru kebakaran tadi siang sudah ada olah TKP. Lalu ada update terbaru apa lagi Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami atas nama Kementerian ATR BPN, Mas Arjuna mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman media yang telah memberikan perhatian besar untuk apa yang terjadi musibah semalam itu. Ada kebakaran di salah satu ruangan di Biro Humas di lantai 1 gedung Kementerian ATR BPN Jalan Singamangaraja. Jadi memang hasil teman-teman dari Puslapfor Mabes Polri sudah turun dan telah mengumpulkan berbagai macam keterangan maupun informasi, bahkan beberapa sisa dari kebakaran itu juga ikut dibawa sebagai bahan untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan. Dan sampai saat ini kami kalau secara fungsi tidak ada yang terganggu Mas Arjuno, karena mulai hari Senin kita tetap bisa melayani masyarakat, karena yang terbakar ini adalah sebagian kecil dari ruangan administrasi Biro Humas, yaitu subbagian PPID, yaitu penyiapan informasi untuk publik dan pengelolaan pengaduan atau konsultasi masyarakat. Oke, Pak Harrison, jadi kalau misalnya ada spekulasi terkait kebakaran ini adalah tadi spekulasi terkait kasus pagar laut yang marak, plus juga Anda menyebutkan ini ruangan kecil, berarti dengan kata lain data-data file-file yang terkait mungkin perkara atau hal lain tidak ada di situ ya Pak ya, bisa dipastikan ya? Iya, sangat tidak ini terkait karena apa yang dihadapi hari-hari ini terkait dengan pagar laut. Dan baik di Tangerang maupun di Bekasi itu kan dokumen-dokumennya ada di kantor pertanahan masing-masing ya Mas Arjuno ya. Jadi dokumen-dokumen itu disimpan di sana, dan ruangan yang hari ini menjadi musibah bagi kami itu adalah ruangan yang sehari-harinya dipakai oleh teman-teman administrasi di bagian pengaduan masyarakat dan pengelolaan informasi publik. Tempat bikin konten lah untuk informasi publik Mas Arjuno. Jadi tidak ada kaitan sama sekali Mas. Kita tetap semangat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang sedang kita ini yang harus kita dengar bersama tadi, bahwa memang dokumen file terkait pagar laut ada di tempatnya yang aman dan masing-masing ya Pak, bukan ada di ruangan yang terbakar ini ya Pak ya, bisa dipastikan ya? Bukan. Baik. Tapi juga ada statement dari teman-teman Puslapfor bahwa yang mereka kumpulkan itu memang adalah di area yang menjadi
di tempat bekerja dari teman-teman staf itu. Jadi di atas meja, tidak ada yang dalam penyimpanan tertentu. Mengingat ini juga kan ruangan humas ya, jadi ruangan terbuka sebenarnya. Baik, nah ini kita langsung saja Pak simak keterangan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri saat melakukan olah TKP tadi siang. Kita lihat bersama. Ada beberapa barang bukti yang sudah kami kumpulkan berupa abu arang, ya. Nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan cara scientific investigation di laboratorium forensik. Gitu. Untuk penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita belum bisa pastikan, tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan di lapor itu baru bisa kita tentukan nanti penyebab kebakarannya apa. Jadi sudah ada saksi mata begitu Pak, sudah berbincang atau ada yang disampaikan mungkin Pak? Oh belum. Tadi yang kita tanya, yang kita harapkan saksi yang pertama melihat awal api, tapi ternyata yang bersangkutan lepas dinas belum kembali lagi. Kami sudah panggil untuk kembali. Yang tadi itu hanya outsourcing, teknisi itu apabila ada lampu yang mati, dia yang dipanggil untuk benerin ganti lampu. Oke, jadi ada olah TKP, beberapa tadi item yang dibawa Puslafor, dan kalau penyebabnya tadi juga belum bisa dipastikan. Tapi saya mendapat kabar Pak Harrison bahwa ini mungkin ada korsleting AC maupun perangkat komputer yang menyala. Anda mendapatkan data seperti ini atau info dari lapangan seperti itu Pak, kira-kira seperti apa? Ya, tidak mendahului hasil dari Puslapor, tapi memang dari hasil teman-teman ngobrol semalam itu di lokasi, diduga lah, ini dugaan awal, ini mungkin ada korsleting listrik, karena di atas meja di mana teman-teman melihat ada kobaran api itu, memang ada tempat untuk melakukan sambungan listrik gitu. Jadi di atasnya ada komputer, di bawahnya itu kan ada terminal ya, terminal untuk menghubungkan sambungan-sambungan power supply ke printer, ke komputer, dan juga mungkin ke gadget gitu. Jadi ada dugaan awal seperti itu. Tapi tetap saja kita harus mendengarkan yang valid itu kan adalah hasil penelitian dari teman-teman Puslap Polri. Lalu kalau kita lihat juga Pak, semalam saya dengar memang alhamdulillah ya tidak ada korban jiwa seperti itu. Ketika kita bicara kejadian semalam, bahwa memang ruangan dalam kondisi kosong dan hanya ada penjaga, kurang lebih seperti itu Pak ketika terjadi. Iya, betul. Oke, jadi memang karena memang ya malam dan tidak ada aktivitas ya Pak, seperti itu ya Pak ya kira-kira? Ya, itu kan hari Sabtu ya, jadi tidak ada aktivitas kantor. Kemudian juga ruangan dalam keadaan terkunci, karena seperti biasa kita mengunci ruangan kalau tidak sedang digunakan, lampu semua dimatikan. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh security atau tim keamanan yang memang memiliki tugas rutin untuk melakukan patroli keamanan di sekitar lingkungan kementerian. Dan alhamdulillah puji syukur pada Tuhan, penanganan awal, pemberian informasi kepada damkar, dan penanganan damkar yang luar biasa ini kita apresiasi sekali, sehingga titik api tidak menjalar ke bangunan-bangunan atau area-area lain yang lebih besar. Baik. Itu Mas Arjuno. Baik, Pak Satu, kalau kita lihat memang ruangan yang berdasarkan informasi yang kami dapat dari teman di lapangan, bahwa ruangan yang terbakar cukup kecil dan nampaknya tidak akan mengganggu kinerja untuk besok di hari Senin, dan juga Anda menyebutkan bahwa fungsi pelayanan publik juga besok akan insya Allah berjalan normal ya Pak, walaupun ada kebakaran semalam. Ya, kami tetap melayani masyarakat seperti biasa, alhamdulillah. Di kantor pertanahan juga demikian, Kanwil dan kementerian, dan khusus di yang terdampak kebakaran ini, layanan informasi publik dan layanan pengaduan atau permintaan informasi tetap bisa kami layani seperti biasa. Hanya beberapa teman yang akan kami coba tempatkan dulu di tempat penampungan sementara, begitu. Baik. Nah, Pak Harrison, semalam juga saya dengar Pak Nusron langsung ke lokasi kebakaran. Kita coba ikuti statement berikut, Pak. Gedung Humas, lantai 1. Kejadian jam 23.10. Kami sudah padam jam 00.15. Tadi saya sampai sini jam 23.40 saja. Setelah saya perjalanan menuju pulang dari Jakarta Barat di telepon, langsung ke sini. Alhamdulillah nggak ada korban. Ini sedang ditangani, sudah padam. Pekerjaannya selanjutnya adalah pembuangan asap. Diduga
diduga kejadian akibat apa ya? Akibat komputer yang hidup. Komputer hidup, nggak ada yang jagain. Nah, lupa matiin CPU. Pak, yang terbakar cuma ruang humas doang, Pak? Apa? Ruang humas doang, Pak? Ya, ruang humas. Belum tahu. Ya, mendengar kabar semalam Pak Nusron langsung hadir ya, walaupun tadi kebakaran 2310 berakhir di 0015, beliau juga sempat hadir langsung menyaksikan pemadaman seperti itu. Pak Harizon, Pak Nusron sendiri ada instruksi terkait pegawai dan teman-teman di ATR BPN terkait hal yang semalam, ada pembicaraan atau instruksi seperti apa, Pak? Ya, beliau tentu saja sangat peduli ya dengan apa yang terjadi. Memang tadi seperti yang beliau sampaikan, ini ruangan humas, tetapi tentu saja pelayanan harus tetap berjalan, harus tetap bisa dipastikan jangan sampai terganggu. Untuk teman-teman yang terdampak harus dicarikan tempat sementara. Dan ke depan bagi kami tentu saja ini akan menjadi bahan untuk melakukan upaya-upaya preventif ke depan atau mitigasi ya. Baik. Supaya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi bukan cuma di kementerian atau di bagian humas, tapi di seluruh bidang atau di seluruh bagian gedung kementerian ATR BPN dimanapun berada. Baik, ya sekali lagi bahwa kalau ada kecurigaan atau asumsi bahwa kebakaran ini menyebabkan hal-hal terkait pagar laut, dokumen-dokumen dan hal lain yang sedang kita lakukan bersama tidak benar ya Pak ya, karena itu semua dokumen Tidak dan benar, hal tidak benar. ya ada di tempat. Dokumennya aman dan baik-baik saja di tempatnya. Oke. Di tempat masing-masing. Berarti ini Di perlu Tangerang, di ini loh Tangerang, Pak. di Bekasi, di Iya, Bekasi. berarti ini concern kita lagi nih bahwa semoga tempat-tempat yang memang menyimpan data semuanya bisa kita amankan ya Pak, agar hal yang ya seperti ini tidak terjadi. Satu lagi mungkin Mas Arjuno, Oke. Kementerian ATR BPN itu kan sudah digital base. Baik. Jadi apapun dokumen kami yang sifatnya analog itu udah tercover di cloud Kementerian ATR BPN secara digital. Jadi ini juga merupakan bentuk shifting paradigm untuk bisa beralih kepada sertifikat elektronik. Sehingga kalau ada apa-apa semuanya bisa terjaga keamanan datanya. Ya, baik. Mas Arjuno. Pak Harizon, terima kasih untuk bincang singkat yang menjawab sekali ini pertanyaan publik terkait ada apa dengan kebakaran, dan tentunya ini lagi-lagi semoga ya hal yang kita sedang hadapi bersama bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Harizon. Saya tahu Anda sedang di jalan, tetap hati-hati, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Harizon. Terima kasih Mas Arjuno dan Sindo News TV. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.